Anda kembali di CNN Indonesia Today. Kasus COVID-19 yang menurun membawa harapan bagi para pelancong untuk berwisata. Dibukanya kembali tempat wisata tentunya mendorong orang-orang untuk memberanikan diri melakukan pelesiran. Meski demikian, kerumunan di tempat hiburan dan wisata tetap menjadi hal yang tidak terhindarkan. Keputusan untuk berwisata di tengah pandemi jadi hal yang sangat subjektif. Lalu bagaimana minat orang-orang untuk berwisata di PPKM yang telah turun level ini kami bahas untuk Anda. Pagi ini kita akan lihat survei yang dilakukan oleh cnnindonesia.com dalam fenomena travel revenge atau pelesiran karena balas dendam akibat pandemi COVID-19. Jadi cnnindonesia.com melakukan riset melalui Twitter di mana mempertanyakan keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan baik domestik ataupun ke luar negeri. Sejumlah negara kembali membuka pintu pariwisata bagi turis asing seiring dengan tren penurunan jumlah kasus COVID-19. Siapkah kemudian pembaca CNN Indonesia untuk kembali berwisata ke luar negeri dalam waktu dekat? Dan hasil riset ataupun perhitungan yang dilakukan oleh cnnindonesia.com 27,3% maksud saya ini menyatakan mau, kemudian 26,3% ragu-ragu dan 46,5% menyatakan tidak mau untuk jalan-jalan atau pelesiran baik ke domestik ataupun luar negeri ya. Apa saja kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan atau keinginan bagi seseorang untuk melakukan perjalanan pada saat pandemi COVID-19 ini meskipun PPKM levelnya sudah mulai turun ya. Yang pertama adalah kekhawatiran adanya transmisi virus. Ini menjadi kekhawatiran yang pertama, kemudian adanya masa karantina yang harus dilakukan pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri atau kembali dari luar negeri begitu karena beberapa wilayah memberlakukan aturan karantina ya beberapa hari untuk masyarakat yang baru saja singgah ataupun berkunjung ke luar negeri. Begitupun jika kita berkunjung ke luar negeri ada persyaratan yang harus dilakukan, persyaratan karantina. Meskipun memang saat ini ada beberapa negara yang sudah memperbolehkan hanya kartu vaksin saja yang menjadi syarat utama begitu ya. Ini bahkan kartu sertifikat vaksin kita sudah bisa dipergunakan dan makanya kita sekarang melihat banyak sekali masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah dibuka atau tidaknya wilayah tersebut atau tempat wisata tersebut ya untuk kemudian wisatawan bisa berkunjung. Nah, kita lihat di sini dan memang jika kita menyoroti ya bagaimana aturan gas dan rem yang dilakukan oleh pemerintah begitu pada saat rem dilakukan, tempat wisata semua ditutup begitu. Tapi pada saat gas ini pada saat sudah dimulai relaksasi, diberikan sedikit pelonggaran begitu. Pelonggaran ini banyak sekali tempat-tempat wisata yang sudah boleh dibuka, mobilitas semakin tinggi dan ini menyebabkan adanya potensi kerumunan. Nah, kita lihat apa itu revenge travel. Jadi revenge travel ini adalah fenomena yang terjadi di mana masyarakat melakukan perjalanan atau berwisata setelah isolasi tadi, setelah rem tadi dilakukan, makanya masyarakat balas dendam begitu isolasi yang sudah dilakukan beberapa lama begitu ini menyebabkan masyarakat mengalami yang namanya COVID fatigue. COVID fatigue ini kemudian bisa cenderung mengarah atau kelelahan akibat COVID-19 ini mengarah kepada stres begitu sehingga kemudian masyarakat merasa karena sudah ada relaksasi, sudah ada pelonggaran, sudah diperbolehkan untuk sedikit melepas penat dengan melakukan wisata. Tapi memang ada beberapa risiko yang mungkin terjadi jika revenge travel ini dilakukan oleh banyak orang. Apalagi kalau bukan kembali ditekannya tuas rem sehingga PPKM kembali diperketat begitu karena COVID-19 yang penyebarannya semakin meluas. Kita lihat kemudian penyebab revenge travel ini sendiri. Yang pertama tentunya merasa lelah dan bosan. Tadi saya katakan COVID fatigue setelah menjalani isolasi dan pembatasan selama pandemi. Sudah 5 kali PPKM begitu ya di Jawa Bali diperpanjang. Meskipun levelnya menurun terus-terus dari level 4, 3, bahkan sekarang sudah ada di level 3 ya. Ada beberapa wilayah juga sudah mengklaim ada di level 1. Nah ini menyebabkan masyarakat ini ingin melakukan perjalanan untuk melepas penat karena lelah dan bosan selama ini berada di rumah atau work from home. Dan kemudian masyarakat juga merasa aman setelah vaksinasi COVID-19. Jadi memang vaksinasi COVID-19 ini menjadi syarat utama, syarat mutlak bahkan ya jika ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat, ke mall, ke daerah wisata begitu harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tapi tetap saja seperti yang dikatakan oleh Kementerian Kesehatan meskipun sudah divaksin masih belum tentu aman begitu karena kita tahu varian Delta yang saat ini menyebar di Indonesia ini bisa menyebar 10 kali lipat lebih cepat begitu ya penyebarannya dibandingkan varian sebelumnya begitu. Ini menjadi satu hal yang juga harus diperhatikan bahwa memang vaksinasi COVID-19 ini meskipun sudah dilakukan oleh banyak orang, percepatan vaksinasi telah dilakukan, tapi kekebalan imunal sampai saat ini nampaknya masih belum terbentuk di Indonesia.
Kemudian kita lihat apa sih dampak dari revenge travel ini sendiri. Dampaknya untuk diri sendiri, apalagi kalau bukan adanya risiko ada transmisi virus ya. Transmisi virus corona tentunya dengan kita memaparkan diri karena seperti yang dikatakan tadi, tempat wisata, hiburan, begitu ini adalah tempat-tempat yang berpotensi menyebabkan kerumunan. Gak heran kita sering mendengar berita bahwa tempat-tempat wisata, tempat hiburan yang kembali ditutup karena adanya kerumunan yang terjadi. Satgas yang kemudian, maksudnya petugas yang ada di sana begitu yang harusnya mengamankan protokol kesehatan, jaga jarak, tentunya nampaknya tidak bisa membatasi pergerakan masyarakat yang ada. Kemudian bagaimana dengan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar? Nah, karena kita ketahui ya, secara tidak sadar mungkin pada saat kita merasa sehat, pada saat kita merasa biasa-biasa saja, tapi ternyata kita pulang ke rumah menjadi OTG, kita membawa virus ke rumah dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Inilah yang bisa menjadi dampak untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, dampaknya bisa jadi juga tentang dampak sosial. Karena melihat misalnya begini, kita melihat teman kita yang melakukan perjalanan wisata baik domestik ataupun ke luar negeri, posting di Instagram, begitu di sosial media, ini bisa menyebabkan efek domino sehingga orang-orang lain merasa bahwa saat ini untuk berwisata sudah mulai aman begitu ya, karena melihat efek ataupun postingan yang diunggah oleh salah satu orang yang melakukan perjalanan baik ke luar negeri ataupun ke dalam negeri begitu. Ini adalah source yang kami dapatkan atau informasi yang kami dapatkan dari Pandemic Talks. Jadi ada efek sosial yang disebabkan jika kita mengunggah foto ataupun konten di sosial media kita, nanti seseorang akan merasa tempat wisata itu sudah aman untuk dikunjungi. Memang aman syaratnya, tapi dengan protokol kesehatan yang mutlak begitu. Itu menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian kita lihat di sini beberapa kali kasus kerumunan di Indonesia menjadi sorotan. Yang pertama kita lihat ya, kemacetan ke arah Puncak Bogor pada 19 Desember 2020. Kemudian kerumunan tempat hiburan, ini salah satu tempat hiburan di Kemang. Kita ketahui kemarin sempat menghebohkan juga di DKI Jakarta begitu. Kemudian ada kerumunan di Ancol 16 Mei 2021 begitu. Kita lihat di sini terjadi rata-rata memang pada saat masa libur panjang atau long weekend. Nah, ini kadang-kadang menjadi ataupun juga pada saat libur keagamaan ya. Keagamaan ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan banyak terjadi perjalanan mobilitas yang tinggi. Memang ini kalau kita melihat bagaimana tingginya minat atau antusias masyarakat di Indonesia untuk kembali berwisata, bagus karena memang roda perekonomian harus berjalan di tempat wisata tersebut. Tapi kembali lagi kita harus bisa memetakan potensi risiko diri kita sendiri, bagaimana potensi penularan virus bagi kita, sehingga kita benar-benar harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Vaksinasi harus kita lakukan secara lengkap agar kita bisa aman di tempat wisata tersebut, agar tidak menjadi euforia yang berlebihan, kemudian tempat wisata kembali ditutup dan akhirnya kita stres lagi akibat pandemi COVID-19.